Nomor chapter 9. Nih, nomor 3. Chapter 8 nomor 3. Lambat. Oke, nomor 3 ini ada steam power plant ya, beroperasi mengikuti siklus yang ada di figur 8.4. Nah, kondisi operasinya seperti ini, saya tuliskan ya. P1 sekian, P2 sekian, tekanan yang merah ini data dari soal. T2-nya 600 Celcius ya, 600 sekian, P3 sekian, flow KPA, P4 10 KPA, efisiensi turbin 0,8, efisiensi pompa 0,75, power ratingnya 80 MW. Nah, dari data-data merah itu yang bisa kita kerjakan lebih duluan itu yaitu nomor 4 ya, nomor 4. Kenapa? Karena nomor 4 ini posisinya selalu pada kondisi saturated liquid. Jadi yang garis kiri ini saturated liquid, sampai di daerah atas ini ada critical point. Setelah lewat critical point dia ke saturated vapor. Nah, karena kondisi 4 ini saturated liquid dan tekanannya sudah diberikan 10 kPa, kita lihat di steam tabel. Steam tabel, kalau di saturated steam tabel, kalian lihat itu nanti tekanannya bukan bulat 10 kPa, tetapi 10,09. Berarti untuk 10 kPa kan berarti perlu interpolasi ya, kalau memakai saturated steam tabel. Tapi kalian bisa gunakan superheated steam tabel. Superheated steam tabel itu ada angka yang bulat ya pada tekanan 10 kPa persis, itu temperatur saturatednya 45,83 derajat Celcius, sehingga H4-nya juga bisa dilihat. Ini ingat H4 kondisinya saturated liquid. Kemudian apalagi yang bisa kita isi? Yang kondisi 2. Kondisi 2 sudah lengkap, pressure, temperatur lengkap. Kita bawa ke steam tabel, entah itu di superheated maupun saturated. Kalau ini superheated ya, maaf, kondisi 2 jauh di atas ini kondisinya superheated. Jadi bisa kita lihat di superheated steam tabel, sehingga S2 dan H2-nya bisa kita baca. Kalau nggak pas ya terpaksa diinterpolasi. Tapi ini rasanya pas sih, nggak perlu interpolasi. Berarti ini sudah lengkap, ini sudah lengkap. Yang di sini P1 10 kPa, temperaturnya nggak tahu berapa. Yang kondisi 3 10 kPa, temperaturnya tidak tahu berapa. Nah, oleh karena itu tinjauannya kita masuk ke per unit ya, per unit. Boiler, turbin, kondenser, dan pompa. Nah, kita tinjau sistem turbin. Sistem turbin ini chapter 7, chapter 6 ada, sudah familiar kita. Kalau kondisi masuk seperti ini, efisiensi turbin seperti ini, berapakah nilai H3-nya? Berapa nilai H3-nya? Nah, itu bisa ngitung kan di chapter 7 yang kondisinya steam ya. Bisa, aku nanti ketemunya H3-nya sekian. Setelah ketemu H3, ya sama seperti kompresor tadi ya, kalau ada turbin, pompa, kompresor yang ada efisiensinya, kita bawa ke isentropis dulu. Bawa ke isentropis, setelah isentropis bawa ke sambungan ke efisiensi ke kerja nyata. Setelah kerja nyata baru dapat nilai H, keluaran nyata. Nah, keluarannya sekian. Oke, kemudian apa lagi? Jadi intinya kita itu mengisi variabel-variabel yang kosong dari gambar ini gitu. Sudah lengkap, sudah lengkap. Ini H3 sudah cukup dengan H3 karena Qc sama dengan apa ya? Qc sama dengan H4 minus H3 gitu kalau mau angka mutlaknya gitu. Qc. Kemudian QH apa? Ya QH-nya kalau mau angka mutlaknya berarti yang masukkan H1 plus QH sama dengan H2. Berarti QH sama dengan H2 minus H1.
QH sama dengan H2 minus H1. Ini. QC sama dengan, kalau mau pakai angka mutlak ya H3 minus H4. Tapi kalau mau minus, karena ini keluar ya, kalau di buku Smith-Vannes dia keluar itu tandanya minus, dia pakai H4 minus H3. Kenapa? Karena basisnya persamaannya ini, kalau Smith-Vannes. Delta H per delta K bla 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 sama dengan Q plus W. Sehingga ya hubungannya Q sama delta H itu ya Q sama dengan delta H. Nanti hasilnya positif atau negatif ya mengikuti angkanya. Jadi ini dipakai salah satu saja. Pakai yang hijau aja nggak apa, mengikuti ya supaya hasilnya nanti negatif. Nah, intinya kalau kita tahu H1 di sini, H2 di sini, QH sudah dapat. Kita dapat H3 di sini, QC sudah dapat gitu ya. Nah, kemudian ada tambahan informasi ini yang misalnya khusus ya, khusus di power plant itu namanya istilahnya power rating. Power rating itu apa? Jadi sistem power plant ini kan steamnya muter gitu ya, steamnya muter close loop, kemudian dia memutar turbin, turbinnya berputar. Nah, turbinnya berputar, kemudian ada porosnya menggerakkan generator, generator berputar dia menghasilkan listrik. Artinya dengan perputaran turbin ini dia menghasilkan kerja BS. Tetapi di sisi lain pompa itu memerlukan kerja. Berarti ada dua kerja di sini, kerja turbin sama kerja pompa. Bagaimana cara menghitung kerja pompa? Barusan yang dijelaskan oleh Mas Bagas tadi. Dicomot saja caranya, masukin ke chapter 8. Gitu. Bagaimana cara mengerjakan turbin? Ya dicomot di chapter 7 ada cara mengerjakan WS turbin, diambil, masukkan ke chapter 8. Jadi ini merupakan kompilasi ya. Nah, jadi ada dua kerja yang di turbin sama yang di pompa. Nah, kalau yang di turbin itu dihasilkan, minus tandanya, kalau di pompa itu masuk, memerlukan. Nah, sehingga yang dimaksud power rating ini adalah kerja netnya. Kalau keluar itu 10, kemudian pompa membutuhkan 2, berapa netnya? Ya 10 dikurangi 2, satunya 8. Ini juga sama. Ini power rating ini ya, WS net, ini dikali mass rate. Karena power ini sudah satuannya sudah megawatt ya, megajoule per second. Nah, WS netnya apa? Yaitu WS turbin ditambah WS pompa. Ya, ini WS turbinnya minus sekian, tambah WS pompanya sekian, dikali mass rate ya, ini mass rate-nya saya taruh di atas, tidak cukup, sehingga mass rate-nya ketemu sekian, 70,43 kg per second. Ya. Intinya sih kalau ingin ngambil angka mutlaknya yaitu tadi ya, turbinnya berapa, pompanya berapa. Kalau ambil angka mutlak kan berarti turbinnya kan 1149,31 dikurangi dengan si W-nya pompa yaitu 13, sekian. Nah, jatuhnya ini 1135 angka mutlak. Dan power rating ini kita kasih tanda minus secara manual karena power rating ini ya selalu keluar gitu. Selalu keluar. Nah, karena di buku Termudia pakai rumus ini basisnya ya kalau ada yang apa namanya ini yang awalnya atau aslinya dalam kenyataannya itu keluar ya power rating. Jadi power plant itu selalu menghasilkan power, tidak memerlukan power yang banyak, tapi menghasilkan power yang banyak sehingga dia keluar. Kalau keluar ini kita kasih tanda minus bla 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 ketemunya masa sekian. Ini enggak perlu khawatir, ini mirip kok dengan contoh 8.1 ya. Itu mirip. Nah, setelah ketemu masanya barulah masuk ke QH QC. Ya, QC tinggal dikali massa bla 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 ketemu. Silakan QC-nya mau pakai mutlak atau ada minusnya. Kalau pakai minusnya ini, kalau pakai mutlak ini. Cuman saran saya pakai yang ada minusnya aja biar nggak bingung. Ini sudah terlanjur saya tulis di sini. Nah, berarti steam rate sudah ketemu, heat transfer rate in boiler condenser, QH QC sudah ketemu, efisiensi thermal dari plant. Nah, efisiensi thermal itu gini maksudnya. Ini kan satu siklus gitu ya. Nah, berarti efisiensi siklus itu seberapa gitu. Definisinya adalah kerja bersih
yang dihasilkan dibagi dengan energi yang menyebabkan proses itu berjalan gitu. Bisa bayangkan kalau sepeda motor gitu kan, sepeda motor berjalan sampai 10 km. Berarti hasilnya adalah sejarak 10 km. Itu hasilnya yang kita inginkan. Apa yang menyebabkan sepeda motor itu bisa berpindah hingga 10 km? Yaitu ada bahan bakarnya. Bahan bakar itu kan prosesnya dibakar, kemudian dia menghasilkan panas dan lain sebagainya. Nah, sehingga yang dimaksud efisiensi secara keseluruhan adalah sesuatu yang diinginkan dibagi dengan sesuatu yang menggerakkan. Sesuatu yang diinginkan dibagi dengan sesuatu yang menyebabkan sistem itu bergerak. Yang kita inginkan apa? Kerja net. Kerja net kalau bisa setinggi mungkin gitu. Makanya WS net itu taruh di atas. Apa yang menggerakkan sistem itu? Apa yang menggerakkan sistem itu sehingga sistem itu bekerja? Yaitu KIHA. Kalau tidak ada KIHA, tidak mungkin sistem ini bisa berjalan. Betul nggak? Sama seperti tadi. Sepeda motor kalau tidak ada bahan bakarnya, dia tidak bisa melaju, tidak bisa bergerak. Nah, sehingga itu definisi efisiensi plan ini adalah WS net, ya kerja bersih yang dihasilkan dibagi dengan KIHA. KIHA inilah bahan bakar ya. Ini bisa batu bara, bisa LPG, bisa gas, bisa minyak, bisa solar, macam-macam. Nah, kemudian dikali massa masing-masing. Ya ini masanya kecoret, nggak apa-apa. Pakai WS net per KIHA saja nggak apa. Atau kalau mau pakai power rating per KIHA apa namanya, KIHA dot ya. KIHA dot nggak apa-apa. Yang penting satuannya konsisten aja, yang atas sama yang bawah. Kalau yang atas ini berarti satuannya boleh biasanya pakai kilojoule per kilogram, yang bawah juga kilojoule per kilogram. Kalau yang power rating per KIHA ini berarti sudah dalam bentuk ke kilowatt per kilowatt atau megawatt per megawatt. Yang penting konsisten aja, nggak masalah. Ini karena sama kok, masanya kan sama, ini bisa dicoret. Sehingga ketemu efisiensi plan secara keseluruhan. Itu sih poinnya di nomor 3 ini. Itu relevan kok dengan contoh 8.1. Sehingga rasanya bisa dipelajari sendiri kalau kurang jelas. Ya, ini saya tambah sedikit untuk istilah efisiensi ya. Kalau turbin itu ini WS per WS aksen. Kalau pompa WS aksen per WS. Ini jangan kebalik. Pompa dan kompresor sama rumusnya ini. Kalau turbin WS aksennya ada di bawah. Kalau pompa kompresor WS aksennya di atas. Itu jangan sampai kebalik. Jadi pada saat menghitung turbin ya pakai ini, pada saat menghitung pompa pakai ini. Nah, itu sih. Gimana? Ada tanggapan nggak dari sini? Ini merupakan kompilasi sebenarnya dari chapter-chapter sebelumnya. Pompa yang barusan tadi dijelaskan Mas Bagas. Ini turbin yang di chapter 7 sebelumnya. Oke, silakan kalau ada tanggapan.